Ada orang yang sering mempunyai konsep hidup begini, Pak. Kapan lagi menikmati dunia ini kalau tidak sekarang, begitu. Ada yang begitu, Pak. Ada juga yang menyatakan mungkin dia sudah selama ini patuh, dia ingin bebas, gitu. Tapi Pak, kalau orang sholat 5 kali, setiap kali sholat kan mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Betul, Ya mohon tunjukkan jalan yang lurus. betul ya. Kalau permohonan itu Nah, Bapak kan duduk sebagai pembina pada Yayasan Yayasan AIDS. AIDS Indonesia ini. Menurut Bapak ya, Pak, ya, perilaku atau penyimpangan perilaku seks yang di luar jalur agama itu, bagaimana Bapak kaitkan ini dengan keadaan kesehatan masyarakat? Sebab ini kan AIDS ini sudah menguasai merambah kemana-mana. Betul. Ya. Kalau mau mencegah itu yang harus direm dulu di sebelah mananya gitu. Yang begini, kita bagi aja masyarakat Indonesia. Yeah. Masyarakat yang besar, yang perilakunya seksual tidak mengandung risiko yang tinggi. Mereka yang patuh, mereka yang mengikuti ajaran agama. Yeah. Bagian besar. Lalu ada kelompok lagi, lebih sedikit. Ini yang mempunyai perilaku seks risiko tinggi. Yeah. Sering ganti partner seksual. Contohnya siapa? BTS, PTS, pria tunis susila. Ya, kalau ada wanita, ya toh kliennya kan namanya PTS juga, toh. Yeah. Ya, banyak sekali sebetulnya kelompok itu. Nah, tapi itu dibandingkan dengan yang besar tadi ini kecil. Kemudian ada kelompok lagi pengidap HIV-nya sendiri. Yeah. Lalu kelompok lebih kecil lagi penderita AIDS. Yeah. Nah, di dalam mengatasi masalah penularan penyakit AIDS atau penularan HIV ini, yang penting adalah bagaimana masyarakat yang luas tadi, yang risikonya rendah, yang tidak punya risiko karena mengikuti ajarannya. Bagaimana itu bisa dipertahankan. Jangan sampai masuk ke dalam kelompok yang risiko tinggi. Yeah. Lalu bagaimana caranya? Kembali lagi pendidikan moral dan pendidikan agama. Yeah. Hanya begini, Pak ya. Kalau Bapak mengatakan bagaimana jumlah mereka yang beragama Islam yang sudah baik ini tidak sampai masuk ke kelompok yang kedua yang berikutnya, risiko tinggi, yang risiko tinggi ini. Tapi kehidupan sekarang ini, Pak ya, saya melihat itu banyak sekali rangsangan-rangsangan yang yang membuat orang itu mudah hilaf ya. Ya, mudah hilaf, lalu juga ada hubungannya dengan ada orang yang sering mempunyai konsep hidup begini, Pak. Kapan lagi menikmati dunia ini kalau tidak sekarang, begitu. Ada yang begitu, Pak. Ada juga yang menyatakan mungkin dia sudah selama ini patuh, dia ingin bebas, gitu. Tapi Pak, kalau orang sholat 5 kali, setiap kali sholat kan mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Betul. Ya mohon tunjukkan jalan yang lurus. Betul ya. Kalau permohonan itu diajukan secara khusyuk, setiap kali, 5 kali sehari, insya Allah dia tidak akan melanggar. Insya Allah ya Pak ya. Aduh, alhamdulillah. Ini saya lalu tidak bisa bukan berdebat dengan Bapak, tetapi dalam kenyataan gitu, ada saja gitu orang yang ya kita mungkin kelompokkan lemah, mungkin termasuk diri saya sendiri, kadangkala terjebak dengan kalau disuruh memilih gitu Pak ya, antara yang nikmat dan yang benar gitu. Suka ada juga yang memilih yang nikmatnya itu, meskipun salah, ya yang nikmat yang dipilih. Betul. Jadi kalau Bapak tadi itu dengan sholat ya Pak ya, bisa diatasi. Saya yakin bisa. Nah, yang penting juga lingkungannya. Karena itulah Yayasan AIDS Indonesia di dalam programnya itu menyiapkan modul-modul pelatihan
untuk karyawan perusahaan, ya, entah di pabrik, entah di perusahaan-perusahaan lainnya, yang jumlahnya begitu banyak. Dan kalau kita perhatikan, usia mereka adalah usia produktif. Dan manusia pada usia produktif itu seksual mereka aktif. Ya, Ya, toh? usia produktif itu kalau direntangkan pada umur berapa itu, Pak? Ya, 20 sampai 20 sampai 45, bisa sampai 50 58, bisa, 60 ya, Pak ya. Tapi kalau kita perhatikan mereka yang pengidap HIV, Ya. pada umumnya itu antara usia 15 Ya. sampai umur 49. Oh. Ya. Nah, ini kan usia produktif juga. Iya, iya, iya. Generasi muda plus usia produktif. Iya. Nah, di mana mereka berada? Sebagian besar kan sebagai buruh, sebagai karyawan perusahaan. Iya. Jadi mereka lah yang rawan penularan. Jadi dalam hal ini sasaran Yayasan AIDS Indonesia adalah kelompok ini. Dengan memberikan pelatihan pada mereka secara berjenjang sehingga akan dapat timbul perubahan perilaku. Iya. Memerlukan waktu yang lama. Tapi harus kita mulai perubahan perilaku itu. Insya Allah ini berhasil ya, Pak ya. Tapi kalau saya melihat umur 15 tahun, Pak, di bawah umur 15 tahun ini seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa yang sangat berperan itu pendidikan. Di antaranya pendidikan dari orang tua. Kembali lagi kepada unit yang paling kecil. Betul. Keluarga. Bagaimana menurut Bapak kiat keluarga ini untuk meningkatkan derajat kesehatan? Keluarga kan terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Ya. Itu yang paling kecil ya. Yang paling kecil. Tadi saya sebutkan ada 4 faktor. Faktor keturunan, pelayanan kesehatan, perilaku, dan lingkungan. Nah, sekarang kita perhatikan saja. Untuk keluarga, perilaku keluarga dipengaruhi oleh pendidikan, pendidikan orang tuanya terutama, ya. Juga pendidikan anak-anak dengan sendirinya. Kemudian pelayanan kesehatan yang juga memberikan penyuluhan kesehatan pada masyarakat. Ada program-program pemerintah kesehatan keluarga, itu pengaruhnya besar lewat posyandu, puskesmas, itu besar sekali pengaruhnya. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini tidak hanya lingkungan binatang, hewan, tapi lingkungan hidup yang luas, termasuk lingkungan masyarakat sekitarnya. Itu juga akan mempengaruhi keluarga. Nah, yang sulit adalah lingkungan masyarakat yang luas ini. Ya, harus ada pengaturan-pengaturan agar semuanya ini mendukung ketahanan keluarga ini. Pengaturan misalnya apa yang tadi Saudara Arief mengatakan banyak faktor yang merangsang. Nah, itu harus dikurangi. Dari dalam dikurangi, yaitu ketahanan keluarga sendiri, tapi lingkungan dari luar itu juga mengurangi. Dengan berbagai macam ketentuan bisa saja. Sensor film misalnya, sebetulnya itu salah satu usaha. Ya, cuma keberhasilannya kita belum mengetahui, tapi itu satu hal yang mengurangi rangsangan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, sehingga akhirnya keluarga itu mempunyai ketahanan yang cukup kuat. Sehingga kesehatannya, kalau ini dikaitkan dengan AIDS ya, sehingga masalah AIDS ini dapat diredam seminimal mungkin. Menurut Bapak, sekarang kita kan sedang membangun ya Pak ya, dan banyak sekali keberhasilan pembangunan itu diukur dari hal-hal yang terukur, artinya yang kelihatan. Begitu, yang terukur, sehingga harus yang terasa, yang terukur, yang bisa dinikmati. Nah, saya kembali lagi kepada masalah anak-anak remaja maupun keluarga, di mana pengejaran terhadap yang sifatnya material atau yang terukur itu, menurut Bapak bagaimana itu? Apakah itu tidak berbahaya pada akhirnya gitu? Ya, betul. Seperti kebahagiaan itu harus diukur dengan sesuatu begitu. Ya, ini menjadi masalah yang memang
kompleks Iya. bagi sesuatu bangsa yang membangun. Karena pembangunan seringkali ukurannya adalah materi. GNP. Ya, itu jelas sekali. Ya. Iya, iya. Itu materi toh. Ya, Pendapatan perkembangan per ekonomi, tahun, ya, pendapatan Pak? per Iya. tahun. Semua diukur dengan materi. Iya. Ya, keluarga ukuran garis kemiskinan itu materi juga yang Iya, diukur. iya. Gitu. Terus perlu kita tambahkan juga ukuran-ukuran bukan materi saja, Iya. ukuran spiritual apa namanya? Ya, ukuran Ya, spiritual. ukuran itu. spiritual. Iya, iya. Itu harus ditambahkan, ya, karena sasaran PJP2 adalah kualitas sumber daya manusia. Nah, kalau kita mengatakan kualitas sumber daya manusia itu tidak hanya fisik, Iya. mental juga, Iya. tidak hanya jasmani, tapi mental juga. Nah, ukuran-ukurannya harus ada, dan ini memang harus dibuat sehingga kita bisa mengukur pembangunan kita itu sudah benar nggak sesuai dengan sasaran yang kita harapkan. Iya, iya. Ya. Tetapi di dalam public health itu sudah jelas ya Pak ya bahwa ukuran spiritual ini termasuk di dalamnya Pak. Spiritual di public health memang tidak banyak disentuh. Sebab kalau kita bilang kesehatan, Ya. pada umumnya adalah kesehatan jasmani Ya. dan kesehatan mental, tapi Ya. bukan rohani. Ya. Mungkin Harus sektor sekarang. agama Iya, yang iya. harus menambahkan, Iya, iya. tetapi departemen agama dalam ini. Tapi kalau di bidang kesehatan itu kesehatan jasmani dan mental. Iya, Dan iya. kalau mental ini dikaitkan dengan mental illness. Mental illness, ya, ya. Padahal rohani lain lagi. Iya, iya, ini, iya, toh. Terus ini masih harus ditambahkan. Tapi memang itu penting sekali untuk ditambahkan. Jadi Bapak yakin tadi saya mendengar sholat 5 waktu adalah salah satu dasar untuk orang, tidak mungkin dia akan menyeleweng Dikerjakan dengan benar, Pak. Ya, agama dikerjakan dengan benar ya. Nah, terima kasih Pak Adiatma yang sudah mengupas banyak faktor-faktor dari kesehatan masyarakat ini. Mudah-mudahan Bapak juga saya doakan selalu sehat dan keluarga juga demikian. Terima kasih atas informasi-informasi yang Bapak berikan kepada kami. Pemirsa Hikmah Fajar, Pak Adiatma, salah seorang yang menguasai kesehatan masyarakat, telah memberikan kepada kita beberapa hal. Tetapi salah satu hal yang sangat menyentuh tadi, jangan lupa, sholat 5 waktu dan keberhasilan dari kesehatan kita adalah juga kesehatan spiritual atau kesehatan jiwa yang amat sangat harus didasari oleh keyakinan agama kita. Demikianlah perbincangan dengan Bapak Dr. Adiatma. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.